Cek, oke guys, balik lagi ya sama Avong. Udah tahu dong, pasti ROX ini ada updatean yang konon katanya besar-besaran. Poin yang mau gue bahas adalah updatean Glasshem. Apakah menguntungkan F2P? Oke, apa sih keuntungan updatean Glasshem bagi F2P? Gua nggak mau bahas tentang MVP-nya, gua nggak mau bahas tentang mininya karena buat gua pribadi itu jauh, dropan MVP dan dropan mini itu jauh bisa gua raih lah, jauh lah. Soalnya ya lu tau lah, Knight Tank siapa sih mau ngajakin party gitu kan. Oke, yang mau gua bahas adalah keuntungan updatean Glasshem bagi F2P. Ada 5 poin, catat dulu ya. Ada 5 poin. Yang pertama adalah poin status. Poin status kita bisa kita reset. Barangkali ada yang belum tahu. Kita tuh bisa nambahin 10 poin loh dengan cost yang murah banget, cuman 5.000 kristal. Nah, kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini poin status. Nih, kita bisa reset. Nah, kalau udah kita reset, yang tadinya ini maksimal 80, sekarang bisa jadi 90. Lo dapat 10 poin tambahan status cuman dengan 5.000 kristal. Gila, itu ramah banget gak sih buat F2P? Gua rasa ini satu-satunya poin yang paling ramah untuk F2P. Jangan salah, poin-poin selanjutnya, 4 poin selanjutnya itu pun ramah untuk F2P. Tapi kita dengerin dulu ya ocehan gua. Langsung ke poin kedua, masalah upgrade tier. Nah, ini kita bicara upgrade tier. Ada yang tahu nih upgrade tier? Kemarin sebelum updatean Glasshem, upgrade tier kita mentok di 3. Betul? Betul. Sekarang kita bisa naikin ke 4. Tapi ada tapinya, bro. Ada tapinya. Itu nanti ketika smelting lu udah level 9. Nah, gua kasih tunjuk nih smeltingnya level 9. Nih, smelting level 9. Nih, kita nge-upgrade butuh iron 3, butuh silver 3, butuh gold 3 kalau kita pakai aksesorisnya ya. Bukan cuma OSI, tapi semua equipment putih level 25 sampai level 80 ini bisa di-upgrade tiernya. Pakai smelting 3, yaitu silver 3, gold 3, dan iron 3. Dan ini menurut gua cukup mahal. Oke. Jadi poin kedua adalah mengenai upgrade tier atau yang orang sebut dengan ascent. Tapi nanti ketika smelting lu level 9 baru lu bisa naikin tiernya. Otomatis damage dari OC-nya pun bakal naik. Lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga yang menguntungkan F2P itu apa, Bang? Kartu. Oke, kita lihat di sini ya. Kartunya banyak banget. Monster-monster yang bisa kita bunuh dan mudah-mudahan drop kartu dan kita bisa nikmati kartunya. Yang pertama dari weapon. Dari weapon kita scroll ke paling bawah, kita lihat Abyssal Knight card. Menambahkan final haste, ditaruh di senjata. Raidrick menambahkan final crit. Gue nggak mau bahas semua, menurut gue bahas yang penting-penting aja. Karena ini sting card, ASPD 50%, ini juga lumayan bagus, tapi ini enggak. Ada kayak gitu. Lanjut ke aksesoris. Akhirnya Wind Ghost yang magic reflect damage 10% punya pasangannya sekarang physical reflect damage 10%. Keren nggak keren? Ya, yang nggak kalah penting ini ada crit damage bonus juga. Jadi buat para sniper atau assassin yang masih kekurangan crit damage bonus, lo bisa colok ini. Bisa kita nikmati nggak kartunya? Bisa. Tapi nantinya kenapa ada nanti lagi, Bang? Yang dari poin kedua sama poin ketiga ini ada nantinya. Iya, nanti. Jadi kalau poin kedua nanti ketika smelting lo level 9. Kalau poin ketiga mengenai kartu yang mudah-mudahan ramah. Bukan mudah-mudahan, pasti ramah untuk F2P. Tapi nanti ketika updatean Aldebaran sudah keluar di SEA. Kenapa harus nunggu updatean Aldebaran? Karena kita butuh slot elite card. Updatean Aldebaran itu akan ada slot elite card. Tahu nggak slot elite card itu apa nih? Gue tunjukin nih slot elite card nih. Gue tunjukin.
Talisman, aksesoris, ataupun baju, ataupun senjata, semua gear lah. Semua gear nanti akan ada slot untuk kartu kedua. Kartu keduanya ini bisa kita masukin tapi nggak sembarang kartu. Kartu-kartu yang hanya elite card aja. Menurut infonya katanya kartu elite itu ada bisa dipakai ketika level monsternya sudah 75 ke atas. Maksud gua adalah semua kartu yang drop dari monster level 75 ke atas. Katanya sih begitu. Jadi 76, 80 ke atas gitu kan, 90 ke atas kalau udah ada gitu ya. Kalau udah ada lebaran pasti ada 90 ke atas. Itu bisa kita masukin. Menguntungkan banget, sangat menguntungkan terutama bagi F2P. Kapan lagi kita punya 2 kartu. Tapi ini menguntungkan juga buat Sultan, betul. Sangat menguntungkan buat Sultan. Tapi F2P pun kan kita punya cara untuk enjoy the game dengan cara kita sendiri gitu, dengan cara F2P. Siapa sih yang nggak pengen punya 2 kartu? Akhirnya gue bisa dapat haste tambahan, akhirnya gue bisa dapat critical tambahan gitu ya, tanpa harus ngebongkar kartu-kartu yang lama. Lanjut ke poin keempat. Poin keempat adalah enchant. Poin keempat ini adalah enchant. Enchantnya menarik. Menurut gua enchant Glassem ini menarik untuk F2P. Siapa sih yang nggak tertarik sama enchant Glassem? Kalau gua sih sangat tertarik ya. Begitu gua ngelihat enchant Glassem, langsung gua berpikir, wah akhirnya gua bakal terbebas dari ACC biru. ACC biru yang mana? Yang ini bro, ACC biru. Dan ditambah lagi akhirnya menurut gue ya gue seketika punya solusi untuk merontokkan musuh yang pakai Murphy. Kesel nggak lo sama Murphy? Kalau gue sih kesel banget bro, beneran. Tapi akhirnya gue punya solusinya adalah apa? Solusinya adalah enchant. Tapi semua itu enchant Glass ini bisa kita nikmati nantinya kapan? Nanti ketika smelting lo level 9 nih, smelting lo level 9 tuh harus level 9 ya. Nanti ketika lo punya Muspelheim level 5, banyak Muspelheimnya nanti, dan ketika lo bisa gardening level 9 dan butuh bunganya ini 33 batang bunga. Dan lu tahu ya, gardening di ROX ini kan 1 menit 1 batang. Berarti lu butuh 33 menit untuk 1 batu. Kalau spot lu nggak diganggu. 33 menit untuk 1 batu. Sedangkan waktu untuk gardening itu hanya 40 menit setiap pelipatan 2 jam. Enchantnya sangat bagus, lihatin. Tuh, sangat bagus. PvP ini tugasnya untuk merontokkan Murphy, musuh-musuh yang pakai Murphy. Solusinya adalah enchant Glassem, tapi ya mahal. Lanjut lagi, kenapa bisa gue bilang kita bisa mulai melupakan ACC biru ini bro? Enchant Glassem ada increase status base berdasarkan persentase. Fungsinya sama persis seperti ACC biru. Akhirnya kita bisa terbebas dari ACC biru. Ini ACC biru refine plus 5 12%. Cukup cukup digantikan oleh enchant yang ada di Glassem. Level 10 2 biji. Pasti pada ketawa, level 10. Iya. Kita mau look aja dulu. Emang F2P nggak boleh bermimpi? Boleh lah. Mimpinya nyampe atau enggak yang itu gimana nanti. Level 10 2 biji kita sudah hampir menyamai ACC biru. Level 10 pakai 3 biji. Tuh 2 3. Itu bisa kurang lebih sama kayak aksesoris biru itu plus 6. Kurang lebih sama. Cukup nggak? Menurut gua cukup. Oh berarti ini ada yang dikurangin dong bang. Ada yang dikurangin kalau misalnya ini pakai ACC, pakai enchant Glassem, ini pakai enchant Glassem gitu ya.
Berarti yang lainnya fitnya akan berkurang. Enggak, fitnya nggak akan berkurang. Kenapa nggak akan berkurang? Karena lu bakal pindah ke Payon sekalian. Kagok mahal sekalian. Ya, enchantnya ini bisa kita nikmati, tapi ya tadi smelting lu harus level 9, Muspelheim lu harus level 5, Gardening lu harus level 9. Akhirnya lu bisa menikmati enchant untuk ngegantiin ACC biru dan untuk merontokkan Morph. Lanjut ke poin terakhir, poin 5, poin equipment. Nah, ini equipment set level 90 ini bagus nggak bang? Bagus untuk PvP, bagus banget. Di saat kita udah mulai muak dengan pemakai Morph, white equip atau equip putih 90 ini adalah sebetulnya solusi equip 90 untuk melawan Morph. Dan ini benar, gua ngomong nggak bercanda. Ini benar, ini benar-benar solusi yang dikasih sama GM untuk merontokkan Morph. Nah, pertama kita lihat dulu efeknya ya. Efeknya adalah 5% final damage bonus. PvP final damage bonus, baik itu physical ataupun magic. Nah, dari tadi ada tapinya dulu bang, dari tadi ada tapinya terus, tapi ada nantinya terus. Nah, ya memang begini adanya gitu kan. Jadi efek ini bisa kita pakai di saat base PvP kita, base damage PvP kita itu sudah ada. Gua nggak ngomong besar ya, gua ngomong kecil. Kita kesampingkan dulu besar atau kecilnya. Yang penting ada aja dulu. Soalnya kalau kita belum ada, percuma itu efeknya. Nih gua kasih lihatnya. Gua kasih lihat di sini tuh nggak ada PvP damage. Yang ada cuma reduction aja. Ini reduction gue dapet dari SE. Di SE pun nggak ada PvP damage. Ada deh kalau nggak salah satu yang di Pioneer. Nah ini ada nih. PvP final physical damage bonus. Nah, kalau ini sudah ada, barulah kita bisa pakai set 90 dan kita bisa menikmati efek dari 90. Efek dari 90. Nah, jadi gimana untuk menikmati set efek 90? Ya itu yang gue jelasin tadi, base damage final PvP lu harus punya. Dapat dari mana? Dapat dari SE atau dari enchant. Ada solusi lain nggak? Ada, dari aksesoris. Ini kita lihat aksesorisnya. Nah, ini aksesoris. Dan talisman. Tapi memungkinkan nggak kita untuk mengganti aksesoris dan talisman? Di sini balik lagi penjelasannya. Lu sudah melakukan enchant Glasshelm belum? Selama lu belum melakukan enchant Glasshelm, lu nggak bisa pakai aksesoris dari 90. Karena lu masih butuh base status. Kalau untuk pemakai aksesoris biru ya. Dan untuk talismannya gimana bang? Kalau bicara talisman, sama. Lu mau ganti talisman pakai talisman 90, pertanyaan cuma satu. Lu udah nggak pakai talisman 25. Kalau lu udah nggak pakai talisman 25, baik itu hash atau ASPD, intinya lu udah nggak butuh hash lagi, atau lu udah nggak butuh ASPD lagi, lu bisa pakai ini, talisman 90. Gimana caranya supaya kita bisa lepas dari talisman putih? Caranya enchant, balik lagi, enchant dan enchant. Enchantnya bukan Glasshelm. Kalau untuk memindahkan haste dan memindahkan ASPD, lu harus enchantnya Payon. Nah, dengan enchant Payon, lu bisa mindahin ini. Dan final haste-nya, balik lagi, ini berkaitan lagi. Final haste-nya, gimana cara dapetin final haste-nya kalau kita lepas dari talisman ya, dari kartu yang tadi gue tunjukin. Kartu 90 yang ada final haste-nya. Mana sih kartu dari senjata nih? Nah, ini kartu dari senjata. Ada final haste-nya. Lu pakai kartu ini 3,
Lu final hash-nya 15%. Lu enchant Pion 3 aja ya. Setahu gua enchant Pion level 10 itu hash-nya plus 300. Hash plus 300 kali 3 900. 300 900. Nah, kalau lu udah dapat itu, lu bisa ngegantiin talisman. S900, ini talismannya malah cuma 700. Final hash 15%, ini final hash cuma 12%. Di saat lu sudah mengalokasikan hash lu ke kartu dan ke enchant, barulah lu bisa memikirkan talisman 90. Nah, oke. Sebetulnya yang mau gua sampaikan cuma 5 poin itu. Poin yang pertama adalah status kita bisa di reset. Ini sangat ramah F2P. Poin kedua adalah upgrade tier. Ini pun ramah F2P, tapi nanti ketika smelting lu udah level 9. Ini upgrade tiernya. Udah gitu, poin selanjutnya adalah poin ketiga adalah card. Card ini ramah F2P, tapi nanti ketika updatean Aldebaran sudah keluar di SEA, pada akhirnya lu bisa menikmati 2 kartu di setiap gear. Jadi lu bisa pakai nih kartu-kartu yang ada di Glassem. Poin keempat adalah enchant, bisa lu nikmati sebagai F2P, bisa, tapi nanti lama banget ketika smelting lu udah level 9, muspelheim lu udah level 5, dan gardening lu udah level 9, dan lu butuh 33 menit sekali untuk dapetin satu batu. Gardening selama 33 menit, kalau spot lu gak diganggu, lu bisa dapet satu batu. Kalau lu butuh 2 batu buat nge-upgrade ke level 1 nih, butuh kan, kalau level 1 kan butuh 2 batu nih. Tuh, butuh 2 batu, lu butuh 66 kali nunduk untuk gardening, yang berarti 66 menit. 66 menit untuk 2 batu. Lanjut ke poin ketiga adalah equipment. Equipmentnya bisa kita pakai, bisa, tapi nanti. Jawabannya adalah nanti. Di saat lo udah enchant PvP di Glassem, lo udah enchant base status di Glassem, baru lo bisa pakai senjata dan talisman dan aksesoris 90, baru lu bisa menikmati efeknya. Nih efeknya, efek Dark Invasion itu, karena lu udah ada base statusnya. Oke, nanti dan tapi buat yang kurang kerjaan nonton video ini, boleh minta tolong dihitungin tapinya gua sebut berapa kali, nantinya gua sebut berapa kali. Sekian dulu videonya, selamat berjuang bagi para pemakai putih. Tetap enjoy sambil nunggu nanti updatean Aldebaran dan job 3. Mungkin kita akan lebih fun lagi main ROX. Tapi untuk sekarang yang pasti updatean Glassem bisa kita nikmati, tapi banyak nantinya. Sekian dulu videonya, thank you semua, ciao.